Uni, secara sederhana, pertanyaan sederhananya kalau dikatakan yang ini palsu, yang aslinya seperti apa, Uni? Kalau menurut Pak Yonatan Purnomo, kitab Kristen yang aslinya itu adalah hasil kanonisasi Konsili Hippo tahun 393. Menurut Pak Mhm. Yonatan Purnomo, dia yang punya. Masalahnya kemarin kami tanya, Yonatan Nandar bertanya, mana manual skripnya? Tidak ada. Nah, berarti kalau udah dia sendiri aja tidak ada, berarti kan dia berbohong dong. Nggak Nah, bisa dia dituduh, berbohong. nggak, Pak, kalau berbohong itu gini, berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, dan menyatakan benda ini palsu, Pak. Saya bilang ini palsu, nggak mesti harus ada yang asli loh, Pak. Saya bisa Hmm. membuktikan kalau ini berbeda dengan yang asli itu nggak mesti harus saya tunjukkan yang asli. Gini, misalnya gini ya, dikatakan ini adalah vitamin D. Lalu ketika kita cross check ini yang kita kaji. Apakah ini betul vitamin D? Setelah kita masukkan ke laboratorium ternyata ini adalah racun. Maka tidak perlu ada yang asli untuk membuktikan bahwa ini palsu, Pak. Cukup kita kaji yang mengaku asli ini aja. Jadi cara membuktikan sesuatu asli itu parameternya tidak harus membandingkan dengan yang asli. Kenapa? Karena dengan mencari tahu bahwa ini palsu dan ternyata memang bermasalah, ya itu sudah ketahuan kalau itu ndak benar gitu loh. Seperti itu Pak. Kita lagi nggak jualan tas Hermes yang asli ya Pak ya. Kalau tas Hermes itu ya dibandingkan, tapi ini kita bicara kitab suci. Maka parameter kitab suci itu seperti apa? Nah, bahkan ya Pak, mohon maaf nih ya, jangankan Pak Yonatan Purnomo dan orang yang mengatakan Bible itu dipalsukan, secara ilmiah kalian Kristen mengakui kok kalau Bible itu bisa dipalsukan. Bapak tahu arti apokrifa? Bapak tahu Tidak, nggak kalau nah, Bapak kalau Bapak belajar kekristenan, Bapak cari yang namanya istilah apokrifa. hmm. Apokrifa itu artinya adalah Injil yang disembunyikan sebetulnya. Ya, Injil yang disembunyikan. Maka ada yang disebut dengan Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Hmm. ya. Dan itu tidak dianggap Injil, dianggap sebagai kitab palsu dan dijadikan apokrifa atau disembunyikan. Kan apokrifa itu artinya terselubung, tidak resmi gitu. Hmm. Nah, Sama sama seperti apa, dijelaskan ada kitab Barnabas ya kalau nggak salah ya. itu masuk dalam kodeks sinetikus padahal itu ada surat Barnabas kemudian dikeluarkan karena tidak dianggap sah gitu. Nah, Mungkin itu bertentangan artinya ini isinya. artinya tanpa perlu menemukan mana kitab asli, kita tahu kalau kitab ini bisa dianggap bisa dipalsukan menurut kalian sendiri, bukan kami yang bilang. Nah, parameter kalau kita beda ya, Pak ya. Kita ini lagi bahas kitab suci loh, lagi bukan bahas mana yang apa mana yang tas KW, tas palsu, tas asli, bukan. Kita lagi membahas tentang kitab suci. Nah, untuk membuktikan bahwa ini bukan kitab suci, kita akan menentukan beberapa parameter. Pertama, apakah ini betul-betul terjaga, apakah kontradiksi, apakah ini tahu epistemologisnya. Ya kalau tidak, kenapa harus dikatakan itu suci? Seperti itu. Jadi, saya berbicara itu bukan dari ranah saya sebagai Islam ingin menyerang Kristen, itu tidak. Itu menurut saya bukan pernyataan serangan, tapi lebih ke pernyataan kenyataan akademis yang harus diterima saudara-saudara Kristen supaya ya saya juga mengajak saudara-saudara saya Islam itu tidak debat kusir gitu. Karena ternyata selama ini ngapain kita berdebat, orang yang diperdebatkan ternyata kitab yang tidak jelas kok, kitab yang salah kan begitu. Cuman kembali lagi setiap orang punya motivasi beda-beda. Seperti Kang Chan bilang, terkadang kita perlu untuk mengulang-ulang untuk bicara seperti ini karena banyak teman-teman kita yang nonton tuh jangan-jangan baru nonton gitu kan. Jadi nggak apa-apa dia tahu apa yang kita lakukan di sini ternyata mengulang kembali supaya teman-teman Kristen itu tahu bahwa kami di sini tuh ingin mengedukasi, ingin berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Sebentar ini ada Pak siapa namanya? Najamuddin. Teman-teman yang mau naik silakan saya naikin, tapi saya prioritaskan dulu saudara kita yang sudah ada di atas ini, Pak Kokoron bertanya atau membuat pernyataan. Monggo, Pak. Oh, ini kalau saya boleh tahu, apa sih tujuan mereka kalau misalnya orang-orang di awal itu untuk memalsukan Bible itu sendiri, ada kepentingan apa dengan itu gitu nih? Sehingga Pak, kalau kita dia mau bicara mindset ya, gitu.
Kalau kita bicara niat, Pak, niat itu hanya yang melakukan yang tahu ya, Pak. Tetapi kita bisa menganalisa. Kalau Bapak belajar sejarah kekristenan, Bapak akan tahu bahwa dulu gereja-gereja itu punya kepentingan sendiri-sendiri, Pak. Ya, mereka itu punya doktrin, bahkan surat-surat yang lebih dahulu ditemukan itu surat Paulus. Artinya sudah pengajarannya oleh Paulus, nanti baru gereja mensupport pengajaran itu dengan mengumpulkan kitab-kitab yang mendukung ajaran itu. Makanya terjadi kanonisasi. Ngerti nggak? Misal nih, saya ajarkan Bapak begini. Saya ajarkan bahwa Bapak ini adalah seorang Tuhan, ya. Maka saya menggaung-gaungkan Bapak Tuhan. Maka orang-orang yang mendukung saya itu ketika bertemu dengan buku-buku atau kitab-kitab, mereka tidak lagi melihat kitab itu sebagai sesuatu yang harus dikaji secara ilmiah. Tapi apa? Mereka cari mana ayat-ayat yang mendukung pernyataan saya, maka mereka kumpulkan, mereka tetapkan alias dikanon menjadi kitab suci. Jadi, kalau Bapak bertanya motivasinya banyak, Pak, untuk mendapatkan jemaat, untuk mendapatkan eksistensi. Jadi banyak, tergantung pada orangnya, ya. Kalau saya tidak tahu persis niatnya mereka karena saya nggak kenal dengan mereka gitu. Gitu, Pak. Uni, saya boleh tanggapin? Menanggapi yang mana, Bapak? Ya, jadi Uni berbicara bahwa ini ada maksud-maksud, ada apa, memenuhi kebutuhan orang tertentu, apa, memenuhi kebutuhan orang-orang tertentu. Tapi Hmm. gini Uni, ini kan sebagai suatu uh, firman, apa, Alkitab itu kan sebagai, kita mempercayai sebagai firman Tuhan. Kalau itu namanya firman Tuhan, suara Tuhan, kalau tujuannya dari awal diselewengkan, nggak mungkin sampai hari ini, sampai detik ini, Alkitab itu masih ada. Dan itu masih menjadi pegangan orang Kristen. Itu loh. Ini. Oke, mungkin saya enggak ngerti dari tadi Bapak mencoba untuk memberikan parameter sendiri ya. Parameter itu, Pak, jangan diberikan sendiri loh, Pak. Parameter itu jangan berasal dari pikiran kita. Parameter atau eh, apa ya namanya ya? Syarat itu ya sebentar ya, Pak Robert. Barometer. Itu ya barometer itu jangan kita yang mengeluarkan, tapi dikeluarkan oleh banyak orang yang disepakati sebagai orang-orang yang berilmu gitu. Nah, Bapak bilang begini tadi, saya ulangi. Tidak mungkin Uniriva mereka itu memasukkan toh kitabnya masih ada sampai sekarang. Pak, maaf Pak. Hindu, Weda, kitabnya orang Buddha sampai sekarang masih ada juga loh Pak. Apa Bapak bilang kalau itu betul-betul dari Tuhan? Nggak gitu cara berpikirnya Pak. Yang namanya kitab itu bisa diklaim sebagai kitab suci harus ada syaratnya. Kalau ada kitab dikatakan suci tapi tidak ada syaratnya, apa bedanya dengan buku porno? Apa bedanya dengan buku TTS? Apa bedanya dengan buku-buku majalah? Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa ini kitab suci, berarti kita mengatakan ini adalah kitab yang suci. Masalahnya kenapa dia dikatakan suci? Bukan karena dia bertahan, Pak. Yang namanya ajaran sesat itu bahkan di agama Bapak Yesus berkata tetap akan bertahan banyak, panjang. Matius 23 nomor 15. Ya, celakalah kalian ahli Taurat orang Farisi yang mengajarkan agama kalian menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentaubatkan satu orang saja dan orang itu lebih jahat daripada kalian. Artinya Yesus sudah menubuatkan ajaran sesat itu akan bertahan. Maka ajaran sesat itu bukan berarti tidak bisa dibukukan, bisa juga dibukukan. Masalahnya adalah bagaimana cara Bapak membuktikan ini yang benar, ini yang salah. Itu yang perlu Bapak pikirkan. Buat apa Bapak? Kalau Bapak tidak percaya bahwa kitab yang dikatakan Pak Yonatan Purnomo itu tidak kanon, tidak masalah kok. Itu kan pendapat Pak Yonatan Purnomo. Tidak ada yang bisa memaksa Bapak. Bapak mengatakan botol kecap Tuhan juga nggak masalah. Tapi ketika Bapak mengatakan bahwa botol kecap itu Tuhan, Yo jelaskan alasannya menuhankan botol kecap. Apa kelayakannya? Begitu juga ketika Bapak katakan kitab Bapak suci, maka Bapak harus bisa membuktikan apa alasannya. Nah, sekarang kita nggak usah panjang kali lebar deh. Kita jujur-jujuran aja nih. Bapak sibuk memberikan parameter yang tidak sesuai. Lah, saya mau bertanya. Bapak percaya Bible itu kitab suci? Saya tidak tuntut Bapak loh melebihi kapasitas Bapak, tapi saya mau Bapak jujur, bukan pintar yang paling penting di sini, jujur. Bapak percaya Sejauh ini Bible saya kitab suci? sejauh ini saya mempercayainya sebagai Kitab suci. tuntunan ya, kitab suci ya. Oke. Tolong berikan satu alasan kenapa Bible bisa dikatakan suci. Silakan saya tunggu waktunya, Bapak jawab 2 menit mulai dari sekarang.
Ya, saya bisa mengatakan Bible itu suci, ya itu kan isinya khususnya saya nggak cerita terlalu panjang. Kalau di Injil kan itu kan perkataan Tuhan Yesus kan, perkataan Yesus, banyak Oke, isi saya jawab. perkataan Yesus, khususnya Kalau kitab Bapak Injil. bilang di Injil itu ada perkataan Yesus, maka saya tanya sama Bapak, ada buku porno kemudian dituliskan perkataan Yesus di situ, bisa nggak itu dikatakan kitab suci? Nggak bisa. Ya Kenapa? buku Karena ada porno perkataan Yesus di dalamnya. itu kalau Alkitab itu kan itu serangkaian peristiwa mulai dari penciptaan sampai kepada Kristus kan, sampai kepada akhir zaman. Itu Jadi itu juga ada di ceritanya kitab positif. Weda, Kalau Pak. Di kitab buku Weda juga porno, dijelaskan. Di kitab hmm, Al-Quran juga ada penjelasan. Apa Bapak mau mengakui Weda juga Al-Quran adalah kitab suci? saya nggak Coba kasih, mempelajari itu, saya nggak bisa coba jawab. kasih alasan yang alasan itu tak dihancurkan oleh saya. Kalau Bapak Hmm, tanya kepada saya, jelas saya menjawab. Saya bisa mengasih Bapak 100 alasan Al-Quran bisa dikatakan suci dan tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang bisa membantah. Contoh, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Pertama, suci dari kontradiksi. Kalau Bible banyak kontradiksinya. Kedua, suci dari distorsi. Tidak ada ayat tambahan, tidak ada ayat yang dikurangkan. Terbukti secara ilmiah tidak ada satupun yang bisa membuktikan itu, membantah itu. Yang ketiga, suci dari penambahan perkataan orang. Nggak ada kata-kata orang lain di situ. Kata Allah semuanya. Apalagi, suci karena memberikan petunjuk bukan malah menyesatkan orang. Dibaca Bible bingung antara siapakah dia itu. Akulah dia. Dia apa? Dia bapak kah? Dia anak? Masih sampai sekarang berantem kalian. Mikana sama Agatha nggak sepakat. Akulah dia itu siapa. Berarti nggak layak dijadikan petunjuk. Nggak suci. Al-Quran hudan. Petunjuk. Dikatakan suci. Kemudian apa lagi? Suci secara esensi apabila diterapkan apa yang diperintahkan di dalam menguntungkan penganut agamanya dan menguntungkan orang yang tidak menganut agama tersebut. Beda dengan Kristen. Apabila diterapkan isi-isi Bible merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Terbukti sepanjang sejarah. Contoh, Lukas 14:26. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang merugikan bagi kita pribadi. Kalau saya ikut Kristen, saya harus membenci keluarga saya. Rugi saya. Kalau di Islam tidak, apabila diterapkan isi kandungannya menguntungkan penganut agama Islam dan menguntungkan yang tidak menganut agama Islam, maka suci ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Al-Quran dikatakan suci, seandainya saya sebutkan 10, 10 ini tidak ada yang sama dengan kitab manapun di dunia. Contoh, tidak ada satupun kitab yang sama seperti Al-Quran yang tidak memiliki kontradiksi. Kalau ini disebut dengan kitab suci, tidak ada satupun di dunia ini kitab suci yang menyamai Al-Quran yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Sebutkan kitab suci yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Saya tantang kalian. Tidak ada satupun yang sama di seluruh dunia ini seperti Al-Quran, bahwa kitab ini menjadi petunjuk hubungan sosial bagaimana dengan Tuhan, dengan bagaimana dengan manusia. Tunjukkan kepada saya aturan menikah dalam Bible. Tidak ada. Tunjukkan di dalam kitab Weda itu bagaimana cara menuju surga yang benar menurut Tuhan. Saya rela pakai apa taruhan nyawa sekalipun. Kemudian tidak ada satupun yang mampu menghafalkan kitab, hanya Al-Quran. Tunjukkan kepada saya satu kitab yang bisa dihafal oleh anak kecil atau orang lansia atau anak muda. Tidak ada. Jadi spesifiknya alasan Al-Quran dikatakan suci tidak dimiliki oleh kitab manapun. Bagaimana mungkin hebatnya Nabi Muhammad bisa mengatakan ini suci dan bisa dibuktikan oleh saya tahun 1400 kemudian. Ini tidak ada konspirasi antara saya dan Nabi Muhammad. Saya tidak pernah bertemu beliau. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah saya apa? Kalau kalian ragu kepada yang diturunkan kepada hamba kami, buatlah semisal Al-Quran. Wallah sampai detik ini belum pernah saya mendengarkan ada Al-Quran palsu yang bertahan. Pak, kemarin pernah heboh. Ada ya talattof, kalau tidak salah apa ya, itu berubah huruf shotnya. Itu heboh Pak. Gimana mau lulus bisa memasukkan Al-Quran? Satu huruf berubah di Al-Quran aja, kitab itu langsung diketahui oleh banyak orang. Tidak bisa memalsukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dihafal oleh para hafiz dan hafizah. Dijaga oleh manusia-manusia suci, yang disucikan oleh Allah. Ya,
Suci dalam sesuci manusia bukan berarti suci seperti Tuhan. Beda, teman-teman Kristen harus pahami itu. Jadi kalau kalian ditanya apa alasan kitab kalian dikatakan suci, kalian tidak bisa jawab. Oh, itu perkataan Tuhan. Siapa bilang? Buktinya ada perkataan orang di dalamnya. Lukas nih, contoh saya tunjukkan sama Bapak. Ya, Uni, jadi sedikit saya mau nanya, itu yang kontradiksi itu yang tadi itu yang apa? Uni katakan apa? Kalau mau ngikuti Yesus harus meninggalkan keluarganya atau apa? Tadi itu apa? bukan kontradiksi, itu ayat yang merugikan diri kalau diikuti. Lukas 14:26. Mm-hmm. Itu Boleh kan saya bicara? coba Bapak baca Lukas pasal 14 nomor 26. Oke, sebentar ya, aku sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Filipus. Lukas. Lukas 14 Ustaz Filipus, 26. Assalamualaikum. Pak Koko sebentar ya, saya sapa tamu-tamu dulu. Bapak baca dulu Lukas 14:26, Bapak baca sendiri biar Bang Wan sapa-sapa yang masuk ya. Assalamualaikum Saya bacakan Ustaz. sebentar Uni ya. Uni, saya bacakan sebentar ya. Sebentar, Oke, sebentar. boleh Disapa ya. dulu tamu-tamu Bang kita. Robert, Bentar Bang Pak Koko Robert, ya. Disapa monitor. dulu. Bang Robert, Robert, monitor. Ya, monitor Islam Kristen Pak. Kristen. Oke, standby lupa ya. Terima kasih. Silakan Pak Koko. Oke, saya mau bacain ya. Ini perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepas untuk mengikuti Yesus. Jadi, ini berbicara mengenai setiap orang Kristen itu kalau mau mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar, ada bagian yang harus dilakukan. Nah, ini Uni cerita jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini Uni saya mau cerita sedikit Uni ya. Minta waktu sedikit 2 menit aja Uni, nggak usah terlalu lama. Jadi makanya seorang pengikut Kristus itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Salah satunya yang seperti tadi Bang Nanda sering cerita, yaitu memberitakan Injil seperti kalian tuh tadi tuh masuk katanya memberitakan Injil pada seluruh semua makhluk. Yang makanya saya sempat tanya tadi kan, apa udah dibaptis belum? Karena ayat itu kan berbicara setelah memberitakan Injil kan harus membaptis juga. Nah, jadi ini salah satu yang harus salah satu yang diajarkan oleh kitab suci adalah bukan dalam arti kata kita membenci, dalam arti kata membenci benar-benar. Maksudnya jangan sampai perhatian kita, konsentrasi kita, pikiran kita itu tercurah lebih kepada sesama, lebih kepada keluarga kita atau orang yang kita kasih daripada Tuhan. Lebih kurang seperti itu nih. Jadi ayat itu, Kalau Anda masih Kristen, tidak mungkin Anda jujur mengatakan, oh iya kami harus membenci keluarga kami untuk jadi pengikut Yesus. Nggak mungkin Pak. Anda harus menafsirkannya. Dan masalahnya adalah penafsiran Anda itu melepas konteks dari teks. Anda kalau jujur, Anda itu sedang coba mengganti istilah yang ada dalam Bible. Istilah di Bible di situ tidak ada meninggalkan. Itu perikop ditambahkan interpretasi orang lain kemudian. Perkataan yang menerjemahkan kata membenci itu dari kata maseo, Pak. Ya. Nih saya tunjukin nih. Sorry ya. Saya ini orang yang sedang tidak mau memperdebatkan teologi dan doktrin, tapi saya mau ilmiah. Tapi saya tidak paksa kalian, cara memahami kalian itu urusan kalian. Ini perikop ini bukanlah ayat. Perikop itu adalah pandangan orang ketika membaca lalu dikasihkan judulnya. Itu kan judul itu. Dan itu bukan ayat. Ayatnya Lukas 14:26 itu. Dan mari kita baca baik-baik. Kita baca kalau perlu dari ayat 25-nya. Di sini dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bahkan kalaupun kita bahas perikopnya tanpa baca ayatnya, tetap blunder kalian. Tetap tidak bisa kabur dari pernyataan saya bahwa apabila ajaran ini diterapkan merugikan orang lain dan diri sendiri. Contoh, Anda segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Anda sudah ikuti ini belum sebagai Kristen? Sudah melepaskan istri Anda dan anak Anda? Sudah melepaskan orang tua Anda? Jangan senyum, konsisten. Kalau tidak usah kita pakai kata membencinya deh, perikopnya aja kita bahas. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Apa kalian sudah melakukan itu? Kalian sudah tinggalkan istri kalian? Sudah, Bapak sudah lepaskan istri Bapak sebagai istri? Uni, Lepas dong.
Jadi Nah, jadi interpretasi cerita lagi kan? Anda menafsirkan kembali kan? Nah, pada akhirnya kalian itu membela kitab kalian dengan penafsiran ala kalian sendiri. Dan kami tidak masalah, itu hak kalian sebagai Kristen. Tapi tolonglah jujur dengan diri sendiri. Membohongi saya itu tidak ada gunanya karena saya tidak mudah dibohongi. Saya memang pernah dibohongi pria dulu, tapi dulu Pak. Kalau masalah cinta saya memang goblok. Tapi sorry Pak, kalau masalah ajaran itu saya tidak mau goblok ya. Saya ulangi. Perikopnya di sini berjudul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Andai pun ini saya tanya balik kepada kalian Kristen, menceret kalian. Saya tanya, sudahkah kau tinggalkan ibumu? Sudahkah kau tinggalkan keluargamu? Pasti kalian jawab, nggak gitu. Jadi begini maksudnya bla 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 bla. Kalian masukkan interpretasi kalian. Tapi kalian lupa dengan perikop ayat ini sudah terang benderang mengatakan segala sesuatu ditinggalkan kalau mau mengikuti Yesus. Nah, kita baca ayatnya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka. Lalu Yesus ngomong nih sama mereka nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Lalu kalian interpretasikan kata membenci dengan melepaskan. Kalian ganti diksi dari membenci itu. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Aduh, ini tangan saya kejepit kalau cabut ini nih. Aduh, repot juga nih nyambut-nyambut kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Saya besarkan dulu nih ya. Nah, di sini coba Anda perhatikan kata membenci di sini ya. Nih, kata membenci di sini apa bahasa Yunaninya? Ya. Bahasa Yunaninya apa? Ini, miseo. Bapak lihat di sini miseo, tidak ada satupun terjemahan miseo ini melepaskan tuh tidak ada, Pak. Coba Bapak baca, semuanya dari kata miseo ini membenci, ia membenci, dibenci, bencilah, membenci, 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 membenci. Tidak ada pilihan lain kecuali terjemahannya membenci. Tiba-tiba dibuat perikop jadi melepaskan. Artinya perkataan Yesus kalian yang terjemahkan sendiri, yang artikan sendiri gitu loh. Perkataan-perkataan Yesus kalian yang interpretasi, padahal yang lebih tahu perkataannya sendiri adalah Dia. Di mana coba Yesus mengajarkan apa yang Anda ajarkan tadi itu? Saya tanya nanti menseret, tidak akan ketemu. Karena itu interpretasi gereja kalian. Tapi ya enggak masalah, lagi-lagi enggak masalah. Cuman Anda lagi bicara dengan saya sebagai seorang muslimah. Tentu saya enggak peduli dengan doktrin kalian. Kalau saya sebagai orang yang berpikir tanpa doktrin, saya sangat jelas sekali mendapatkan ayat ini. Ini perintah untuk membenci keluarga. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang bisa jadi pengikut Yesus kalau tidak membenci keluarganya. Saya bisa bahasa Indonesia kok, ini bahasa Indonesia kok. Bahasa Yunaninya pun jelas kok, membenci kok, bukan melepaskan. Tapi karena kalian punya naluri, nggak mungkin Tuhan mengajarkan kebencian, maka kalian ganti diksinya, kalian interpretasikan gitu loh. Itu yang kalian lakukan selama ini kepada kami. Dan bagi kami tidak masalah. Cuman ya Bu, saya hanya menghimbau. Keselamatan itu adalah hal yang sangat mahal. Yesus bahkan mengajarkan untuk meninggalkan banyak hal untuk keselamatan. Tapi kalian untuk mendapatkan keselamatan aja kalian tidak jujur. Saya tidak berharap Bapak Koko ini orang yang saya hadapi adalah orang cerdas. Enggak Pak. Saya lebih bangga punya teman yang biasa-biasa saja kadar intelektualnya. Tapi jujur gitu loh. Coba jujur dengan sangat dalam hati Bapak. Kalau saya bertanya sama Bapak, saya bacakan ayat ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, karena ini awal perikop loh. Saudara lakinya dan perempuan bahkan nyawa sendiri ia terdapat menjadi muridku. Maka pertanyaan saya kalau jujur nih, Bapak jujur berdasarkan ayat ini. Bagaimanakah cara supaya untuk menjadi murid Yesus menurut ayat ini? Apa jawaban Bapak? Uni, jadi ini juga tidak tidak berbicara mengenai membenci orang lain, juga harus membenci diri sendiri. Jadi Ya, saya tidak membantah itu. Intinya membenci, Pak. Maka pertanyaannya adalah,